Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ikhwani Narzuki YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang AKM. Belakangan ini memang AKM digembor-gemborkan oleh pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, Menteri Pendidikan, sebagai bahan dasar untuk mengganti ujian nasional yang pada tahun ini dan tahun yang lalu ujian nasional sudah ditiadakan dan memang akan digantikan dengan AKM. AKM ini tidak seperti ujian nasional sebelumnya. AKM dilatar belakangi keinginan pemerintah untuk membuat atau menjadikan siswa memiliki kecakapan hidup pada abad 21. Apa saja kecakapan itu? Di antaranya adalah agar siswa cakap dalam belajar dan berinovasi, cakap menggunakan teknologi informasi, dan cakap dalam bekerja dan berkontribusi pada masyarakat luas. Nah, di antara AKM akan ada penggalian, pengukuran atau pengukuhan agar pelajar, siswa memiliki profil pelajar yang berasaskan pada Pancasila. Di antaranya adalah bahwa siswa harus berilmu, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Siswa juga dituntut untuk mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dalam kompetensi siswa yang disajikan dengan AKM akan digali kecakapan hidup pada abad 21 yang juga dibarengi dengan penggalian profil pelajar Pancasila. Nah, semua itu, kecakapan hidup, kemudian profil pelajar berpancasila, akan diukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau disingkat dengan AKM, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, memang AKM ini disusun, dibuat oleh pemerintah untuk supaya agar punya manfaat bagi pendidikan. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, kemudian memberikan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah, kemudian menjadi dasar untuk menyusun program peningkatan pada kualitas pembelajaran di sekolah. Asesmen nasional tidak sama halnya dengan ujian nasional. Anda bisa melihat tabel di samping bagaimana perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Lalu kemudian kriteria peserta dalam asesmen nasional. Siapa yang menjadi sasaran asesmen ini? Asesmen ini akan diberikan oleh seluruh satuan pendidikan pada seluruh satuan pendidikan. Namun asesmen ini tidak akan diberikan kepada semua murid, melainkan diisi oleh siswa secara sampel dan acak. Diambil dari kelas 7, 8, 9 untuk jenjang SMP. Nah, asesmen nasional sekali lagi memiliki karakter, memiliki penilaian, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan
survei lingkungan belajar. Nah, pada asesmen kompetensi minimal nanti akan berupa asesmen literasi membaca, di antara penilaiannya adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian untuk asesmen numerasi akan ada memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Semua diukur melalui AKM. Nah, bentuk-bentuk soalnya itu akan beragam, tidak hanya stagnan begitu saja, namun beragam. Bentuk soal ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, semua menjadi bentuk-bentuk soal dalam AKM nantinya. Pada komponen AKM literasi membaca ada beberapa kategori. Di antaranya adalah konten, kemudian proses kognitif, dan konteks. Kita lihat pada konten ada teks informasi, ada teks fiksi. Kemudian pada kognitif akan ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, ada pula evaluasi dan refleksi. Kemudian untuk konteks ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Itu menjadi komponen dalam penilaian literasi membaca. Kemudian literasi berikutnya adalah literasi numerasi. Ada komponen AKM numerasi berupa konten, terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Kemudian proses kognitif, ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Ada pula komponen konteks berupa personal, sosial budaya, dan saintifik. Anda dapat melihat pada tabel di samping saya. Nah, untuk literasi itu akan dikelompokkan menjadi perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Untuk detail tingkat kompetensinya, pada kelompok perlu intervensi khusus ini untuk murid yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian pada kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Untuk kelompok cakap, murid harus mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks. Kemudian harus mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Kemudian kalau sudah di kelompok mahir, murid harus mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, melihat kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, itu menjadi kategori dalam kemampuan literasi. Ada pula kategori dalam kemampuan numerasi. Bagi kelompok yang perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial, dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian pada kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian ada kelompok cakap. Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam.
Kemudian ada kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, karena AKM ini adalah pada dasarnya adalah mengembangkan potensi siswa dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Makanya dituntut guru untuk mampu membuat konteks dan konten yang bisa menggambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis kompetensi ini berpusat pada kebutuhan, kemudian belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan penerapan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa yang berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Kemudian berbeda dengan pembelajaran berbasis konten. Pembelajaran berbasis konten akan berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, kemudian menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran kurang, bahkan tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa yang berorientasi pada nilai akhir. Ini menjadi perbedaan antara pembelajaran konteks dan konten. Anda bisa melihat segitiga belajar di samping saya yang menggambarkan adanya keterkaitan antara asesmen, pembelajaran, dan kurikulum. Di dalam segitiga ada kompetensi kepemimpinan sekolah dan kompetensi guru. Nah, memang pada dasarnya AKM ini diwujudkan atau dibentuk untuk mengevaluasi, untuk mengukur seberapa keberhasilan keterkaitannya dengan kemampuan kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan sekolah, sehingga hasil dari AKM ini untuk mengevaluasi siswa, mengevaluasi sekolah, bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana pembelajarannya, sehingga guru dituntut untuk inovatif. Memang AKM ditujukan untuk mengevaluasi pembelajaran sehingga diharapkan siswa mampu dan berhasil dalam mengembangkan potensinya, mampu merdeka dalam belajar. Sekian pembahasan tentang AKM kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.